Selamat datang di Vanektro TV. Apa kabar para sobat Vanektro dimanapun berada? Semoga keadaannya sehat selalu. Masih bersama saya, Rian. Dalam video kali ini saya akan berbagi hal yang harus kita perhatikan dan yang seperti judul yang di depan, tukang fotokopi wajib tahu. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus kita ketahui? Jadi sebelum kita memulai video yang akan kita bagikan di slide berikutnya, itu ada beberapa hal yang memang menjadi tampungan data informasi ke kami yang pasti. Jadi beberapa pengalaman yang sudah kita kumpulkan, kita buatkan video. Memang hal ini tidak terlihat penting tapi berakibat fatal sehingga mengurangi kinerja mesin dan juga bisa mengakibatkan kondisi mesin yang cacat ya. Nah, jadi yang pasti keawetan mesin fotokopi pasti berkurang deh. Nah, bagaimana videonya seperti apa? Tapi pertama jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen yang pastinya. Oke, kita lanjut ke videonya. Let's play. Vanektro.com. Baik, hal pertama yang harus para sobat ketahui sebelum kita menggunakan mesin fotokopi, harap diperhatikan bahwa penggunaan listrik atau colokan itu paling penting. Nah, jadi seperti yang ada di layar kita ini, kita coba mempraktekkan colokan mesin fotokopi yang tidak untuk direkomendasikan seperti di bawah ini. Ya, jadi kita umumnya banyak para sobat menggunakan terminal seperti ini yang colokannya banyak. Nah, kalau kita menggunakan mesin fotokopi, menggunakan colokan seperti ini, terminal seperti ini tidak direkomendasi. Kenapa? Satu, yang pasti watt atau konsumsi daya dari mesin fotokopi sendiri umumnya dia besar, pasti di atas 100 ya. Ini mesin fotokopi bukan printer. Jadi standarnya dia bisa sampai 500 ke atas untuk watt mesin fotokopi. Sebaiknya kami anjurkan tidak menggunakan terminal seperti ini, sebab jika kita menggunakan terminal seperti ini itu bisa mengakibatkan daya tarik yang terlalu besar, tarik-tarikan sehingga mesin pasti tidak stabil. Yang kedua, terminal panas. Yang ketiga, itu bisa menyebabkan hubungan arus pendek karena memang ada lelehan plastik di situ sehingga plat positif dan negatif bisa bertemu sehingga menyebabkan konsleting dan itu bahaya, bisa wah. Jadi yang harus kita perhatikan adalah penggunaan listrik. Ini yang paling penting dan paling utama. Kenapa? Efek dari penggunaan terminal seperti ini jangka waktu yang panjang itu tidak akan baik untuk keselamatan. Yang kedua juga untuk keawetan mesin tentunya. Yang pasti karena memang tidak stabil, daya listrik yang tidak stabil, mungkin kendur, sering cabut pasang sehingga dia membuat poor connect, akhirnya dia panas dan kualitas mesin dalam pengoperasian juga pasti akan terhambat, bisa juga dia error, menimbulkan efek error sehingga daya setrum yang karena disebabkan daya setrum yang digunakan untuk mesin ini itu tidak cukup karena terganggu terminalnya. Oke, hal berikutnya dan selanjutnya yang perlu sobat ketahui sebelum kita menggunakan mesin fotokopi adalah di samping saya ini ada power on off ya, atau menghidupkan mematikan mesin. Jadi sebaiknya jangan pernah melakukan hal seperti ini. Nah, kenapa tidak boleh kita mengkondisikan mesin on off
on off. Bila kita melakukan sering, itu akan mengakibatkan yang pertama, elektronik yang ada di dalam mesin ini mudah sekali rusak. Yang pertama, hard disk bisa cepat jebol atau rusak dan muncul error, dan kita juga harus ganti. Apapun tipe mesinnya, umumnya mesin fotokopi digital itu sudah ada hard disk. Nah, yang kedua, kenapa tidak boleh melakukan on off sesering mungkin? Jadi kalau kita off-kan mesin, tunggu beberapa saat sampai dia benar-benar off, mungkin sekitar 1 menit atau maksimal 5 menit, kita bisa hidupkan kembali. Yang kedua adalah bisa terjadinya rusak motherboard, dan itu juga bisa menimbulkan error. Dan untuk harga dari hard disk dan motherboard juga lumayan mahal ya, sehingga kita harus keluar uang lagi untuk mengganti spare partnya tentunya. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah kalau kita mematikan mesin, sebaiknya tunggu sampai benar-benar mati mesinnya, baru dihidupkan kembali. Oke, selanjutnya yang harus diketahui juga selain dari beberapa hal tadi sebelumnya, di sini di depan saya ada toner refill dan toner original ya. Pada umumnya setiap mesin fotokopi itu memiliki toner bawaan atau toner original dan dia rata-rata memiliki tabung atau bak penampung untuk tinta. Nah, jadi kami menyarankan bahwa penggunaan toner, baik itu refill yang kita masukkan ke dalam botol, sebaiknya jangan 100% atau jangan semuanya ya. Jadi sebaiknya itu isi dengan 50% atau setengah ya. Kenapa? Karena yang pertama yang harus kita perhatikan, kenapa kita harus isi 50% bukan 100% adalah saat tinta dimasukkan ke dalam botol, dan pasti dengan 1 kilo itu lebih berat pastinya dibandingkan 50%. Nah, kenapa jadi berat? Sebab 1 kilo yang kita masukkan secara langsung, supaya kita berpikir kita nggak perlu isi ulang lagi gitu, biar lamaan. Tapi sobat harus tahu bahwa dengan 1 kilo yang kita masukkan itu membuat putaran dari botol itu akan berat, sehingga membuat motor mudah lemah atau mudah error. Nah, itu yang pertama. Jadi membuat motor mudah error ataupun mudah rusak ya. Yang kedua, saat memasukkan toner lebih dari 50% itu mengakibatkan penggumpalan ya. Jadi dia sering padat begitu ya, jadi kristal, sehingga kita sering temukan saat kita menguras bagian limbahnya atau bagian developing, itu banyak ditemukan kristal-kristal padat toner yang pasti hitam, dan dia seperti batu, dan itu pasti akan membuat kinerja developer atau developing mesin itu akan berat juga putarannya, sehingga kualitas mesin dan gear yang penggeraknya juga itu pasti akan kewalahan ya untuk mengaduk tinta di dalam bak developer. Oke, hal berikutnya yang perlu sobat ketahui juga bahwa di samping saya nih, jangan meletakkan kertas di bawah lantai ya. Karena kenapa? Umumnya kita dapati juga bahwa jika kertas diletakkan di lantai, itu akan mengakibatkan kertas itu bisa lembab ya. Jadi dia sedikit basah gitu ya, tapi nggak basah-basah, guyur air gitu. Nah, jadi ada beberapa juga daerah-daerah yang memang kadar kelembapannya di daerah itu tinggi, sehingga dia jika kertas kita letakkan di bawah lantai itu bisa mengakibatkan kertas itu lembab. Sehingga
Jika kertas yang lembab itu kita gunakan ke dalam mesin fotokopi, yang pasti dia akan keluar dengan hasil yang tidak maksimal. Umumnya akan buram, pucat, atau kabur ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita harus perhatikan bahwa peletakan dari kertas itu tidak kami sarankan berada di lantai. Bisa kita berikan beberapa tips untuk peletakan kertas yang baik dan benar, itu seperti di setiap mesin umumnya ada juga mesin-mesin yang bawahnya itu terdapat laci penyimpanan. Nah, itu bisa kita letakkan di dalam. Itu tips satu. Yang kedua, juga kita bisa letakkan kertas ini di atas meja. Bisa juga kita taruh di rak. Ya, jadi tidak berada di lantai. Banyak juga teman sobat-sobat Vanektro yang memberikan tips itu diletakkan di dalam laci, dan lacinya itu diberikan lampu mungkin sekitar 5 watt ya. Jadi malam hari itu tetap dinyalakan lampunya sehingga air atau kadar lembab itu di dalam ruangan laci itu tidak masuk, sehingga kualitas kertas juga tetap terjaga sehingga kering. Sehingga kalau kita mau pakai langsung ke mesin fotokopi aman, jadi kita nggak perlu harus keringkan dulu tuh ya. Nah, umumnya para pengguna ini nggak tahu. Jadi kenapa hasilnya pucat, kenapa hasilnya ini? Ada satu faktor juga disebabkan karena kualitas kertasnya itu lembab. Oke, selanjutnya yang harus diketahui juga, dan kita akan kasih berapa banyak yang harus kita berikan kepada sobat. Hal yang perlu kita ketahui sebelum kita menggunakan mesin fotokopi adalah, ya harap diperhatikan juga bahwa kita biasa menggunakan mesin fotokopi itu untuk memfotokopi file-file atau dokumen-dokumen ya, yang biasanya itu terdapat strapless atau paperclip. Ya, kira-kira seperti ini. Ini. Ya. Jadi, umumnya yang pernah kita dapetin juga berdasarkan pengalaman bahwa di dalam mesin fotokopi itu banyak sekali terdapat bekas-bekas dari isi strapless atau paperclip. Nah, kenapa bisa hal itu terjadi? Saat tim kita servis ataupun overhaul, itu umumnya kebiasaan kecil yang tidak pernah kita ketahui atau tidak kita sengaja membuat mesin fotokopi kita rusak. Nah, jadi setiap kita mau memfotokopi, umumnya itu kita lepas dulu menggunakan paperclip seperti ini. Nah, jadi bekasnya itu akan jatuh pada selipan mesin fotokopi. Nah, sehingga isi strapless itu bisa masuk ke dalam, dan jika terkena elektronik itu bisa menimbulkan error atau short ya. Jadi dia semacam konsleting kecil di arus DC-nya ya, bukan arus AC. Kalau arus AC lumayan bisa konsleting terbakar. Nah, jadi harap diperhatikan bahwa setiap kita mau membuka isi dari strapless ini, harap dipastikan bahwa posisi dari membukanya itu jauh dari mesin ya, sehingga isi strapless itu terbuang ke arah jauh dari mesin, bukan dekat atau bahkan sampai masuk ke dalam mesin. Selain tadi isi dari paperclip atau strapless itu bisa short, juga ada pengalaman bahwa isi dari strapless atau paperclip itu bisa masuk ke area mekanik atau film mesin, sehingga dia bisa mengakibatkan goresan pada bagian drum, sehingga drum itu otomatis tidak bisa dipakai lagi. Karena apa? Hasil yang dicetak dari drum yang sudah luka akibat benda tajam seperti paperclip ataupun strapless itu bisa melukai atau menggores terus, sehingga dia lapisan film itu
bisa terkelupas sehingga hasil yang dikeluarkan pasti akan bergaris hitam terus dan itu tidak bisa dihilangkan. Otomatis kita harus mengganti drum dan cleaner blade. Nah, kira-kira berapa sih kisaran harga drum atau blade untuk mesin fotokopi? Nah, yang kita peragakan ini untuk kelas yang medium, dia memang bahan dari filmnya itu atau drumnya itu memang dia OPC ya. Jadi bukan seperti drum silikon, sehingga harganya juga relatif murah dan masih kejangkau. Nah, apabila hal yang kebiasaan yang kita lakukan itu dekat dengan mesin yang high atau yang cepat gitu ya, yang menggunakan drumnya itu menggunakan drum silikon dan harganya itu nggak murah ya. Mulai dari harga 6 sampai dengan 9 juta itu yang grade A umumnya itu ada. Jadi sayang sekali dengan kebiasaan yang tidak kita sengaja itu bisa berakibat kerusakannya drum pada mesin fotokopi kita. Untuk mesin ini ya relatif murah dibanding tadi yang sampai dengan harga 9 juta. Oke, hal berikut yang perlu kita ketahui lagi adalah kami sarankan juga untuk para sobat memasang grounded ya, atau kabel grounded atau kabel arde untuk mesin fotokopinya. Nah, jadi cara pemasangannya adalah kita cari baut yang ada di belakang mesin seperti ini. Di sini juga bisa. Ya. Lalu kita cari kabel kira-kira yang panjangnya lebih dari 1 meter, jangan 1 meter ya, karena terlalu pendek juga, sehingga akan menyulitkan saat teknisi atau kita mau buka-buka mesin ya, atau mau putar-putar seperti ini. Kalau 1 meter itu jaraknya agak pendek ya, mungkin bisa kita lebihkan di atas 1 meter, 2, 3, 4, atau 5 boleh. Nah, kabel yang direkomendasikan adalah kabel rambut yang pastinya sekitar mungkin di atas 1 mili ya, di atas 1 mili, dan itu kuat sehingga tidak kaku, lentur boleh, tidak kaku. Nah, lalu pasak atau paku yang dimasukkan ke dalam tanah itu rekomendasinya adalah 1 meter. Cuma kita harus bingung, kita pasti bingung mencari besi yang panjangnya 1 meter ya. Mungkin 50 sampai mulai dari 10 cm sampai dengan 50 cm itu rekomendasinya segitu cukup lah. Jadi kita tanam ke bawah tanah kita sehingga sisa setrum atau grounded ya yang terdapat di setiap besi-besi mesin itu bisa teraliri ke bawah atau ke bumi atau ke tanah begitu ya. Kenapa sih hal ini dianggap penting atau tidak penting ya? Saat kita lupa menggunakan isolator atau alas kaki, kita biasanya dapati itu ada baut-baut yang dekat dengan peletakan kertas. Setiap kita mau menggunakan mesin fotokopinya itu ada strum-strum sedikit ya, sehingga itu agak sedikit mengganggu ya. Apalagi saat setrumnya itu agak naik meningkat gitu, jadi agak-agak mengganggu ya. Jadi yang ini penting tidak penting, tapi ya kita bisa coba menggunakan arde itu sehingga menjaga juga mesin fotokopi kita apabila daerah kita itu rawan terjadi sambaran petir, sehingga tidak efek ke dalam elektroniknya, sehingga arus dari petir bisa dihantar ke bumi atau ke tanah. Oke, hal yang harus diketahui lagi adalah kami sarankan setiap penggunaan mesin fotokopi itu sebaiknya menggunakan stabilizer seperti ini ya. Jadi stabilizer itu banyak kapasitasnya, mulai dari 100, 500, 1000, 2000, 3000 dan seterusnya watt ya. Nah, jadi kita harus pastikan juga untuk mesin fotokopi kita itu menggunakan stabilizer. Yang pasti 2 kali, kapasitasnya adalah 2 kali dari
daya maksimal yang dipakai oleh mesin. Jadi kalau mesin fotokopi ini dayanya sekitar 1000 watt, sebaiknya menggunakan 2 kali dari daya mesin, yaitu 2000 dan seterusnya. Baik, kenapa sih kita menyarankan menggunakan stabilizer? Banyak juga kejadian-kejadian yang disebabkan oleh tegangan atau spanning listrik di beberapa daerah itu memang tidak stabil pada waktu atau jam-jam tertentu. Umumnya pada sore hari, malam hari, ya, itu umumnya daya listrik atau tegangan listrik atau spanning itu sangat aktif ya, sehingga membuat mesin fotokopi di saat spanningnya turun di bawah voltase yang dianjurkan, mesin fotokopi pasti akan melakukan restart atau dia bakalan hang, tidak bisa ditekan-tekan menu-menunya. Nah, selain itu juga efek dari tegangan listrik yang tidak stabil ini bisa mengakibatkan mesin fotokopi kita mudah rusak di bagian komponen elektronik seperti DC control, motherboard, hard disk, dan lain-lain pastinya. Jadi kami sarankan menggunakan stabilizer untuk menjaga kestabilan tegangan atau voltase untuk mesin fotokopi kita. Oke, hal terakhir yang perlu sobat ketahui juga bahwa setelah kita menggunakan mesin fotokopi, sebaiknya jangan tinggalkan mesin fotokopi dalam kondisi terbuka seperti ini. Nah, kenapa? Karena yang tadi itu bahayanya adalah di mana ada tikus yang bisa masuk ke dalam mesin. Saat mesin kita setelah kita gunakan, umumnya dia hangat ya di bagian dalamnya, sehingga buat si tikus itu betah untuk dia tinggal di dalam. Dan efek yang bisa diakibatkan oleh tikus yang ada di dalam adalah tikus ini dia binatang pengerat, sehingga giginya harus terus tumbuh, sehingga dia harus mencari sesuatu untuk mengasah giginya. Nah, dan bahayanya, celakanya, kabel-kabel yang ada di dalam mesin fotokopi kita ini itu sangat dia sukai untuk mengasah giginya. Nah, selain itu juga yang pasti tidak enak dilihat dan tidak enak didengar adalah kotoran ataupun kencing tikus yang berada di dalam mesin itu membuat mekanik yang sifatnya ada besi gitu ya, itu mudah sekali berkarat. Nah, jadi harap diperhatikan bahwa bahaya tikus ini memang nggak main-main. Selain itu juga yang harus kita perhatikan adalah sekeliling mesin fotokopi kita, sebaiknya kita menggunakan alat atau benda pengusir tikus seperti kamper, mungkin bisa, atau kapur barus ya, itu kita rekomendasikan. Jadi harap diperhatikan bahwa jangan tinggalkan mesin dalam kondisi terbuka. Nah, umumnya juga area-area bawah mesin fotokopi ini ada lubang untuk masuk ke dalam tikus masuk ke dalam mesin, sehingga kita harus perhatikan bahwa jika ada lubang di bawah mesin, kita harus tutup sehingga akses tikus untuk masuk ke dalam itu tidak mungkin. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan, dan ini nggak kalah penting dari yang lainnya, karena memang pengalaman kita Vanektro selama ini sering mendapati bahwa laporan dari kawan-kawan banyak sekali mesinnya itu yang dimasuki tikus, sehingga kabel-kabelnya itu banyak yang putus, dan errornya pasti banyak sekali ya, karena juga ada di situ ada konsleting arus DC-nya, sehingga banyak PCB atau elektronik yang rusak juga dan timbul error macam-macam. Pokoknya kita harus ganti, biayanya juga lumayan untuk ganti full kabel mesin fotokopi satu set, ditambah lagi juga harus overhaul yang pasti. Jadi semua mesinnya harus dibuka, cover-covernya semua harus dibuka, sehingga kita butuh waktu ya lumayan lama ya untuk mengerjakan
problem yang disebabkan sama si tikus. Ya, itu tadi video yang kita coba rangkum dalam beberapa pengalaman yang kita dapat di lapangan, baik itu dari masa kita maintenance mesin, kita dapati hal-hal yang seperti itu memangnya. Jadi beberapa pengguna mesin fotokopi yang memang tidak mengetahui, sehingga bisa mengakibatkan kondisi mesinnya tidak maksimal lagi. Jadi untuk para sobat Vanektro, video yang kami buat ini semoga bisa memberikan referensi baru ataupun bermanfaat dan berguna. Jadi kita lebih baik mencegah daripada kita nanti harus keluar biaya mahal. Ya memang kita tidak berharap terjadi sesuatu pada mesin fotokopi kita, tapi setidaknya kita mencoba untuk mencegah untuk terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi hal yang tidak kita sadari sehingga mesin fotokopinya yang menerima akibatnya. Jadi begitu. Baik. Apabila Sobat Vanektro ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan coba membalas semaksimal mungkin. Apabila ada request video tentang seputar tutorial ataupun penggantian spare part ataupun cara mengatasi kondisi mesin yang error berbagai tipe, silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Juga nyalakan tombol loncengnya supaya nanti kalau ada video-video terbaru dari kami bisa langsung tahu. Dan itu juga kami akan berterima kasih untuk terus berdiskusi kepada teman-teman semua, sehingga kita juga terus bisa saling berbagi informasi seputar mesin fotokopinya. Oke, terima kasih dan jangan lupa ngopi ya.